perbuatan. Karena niat itu adalah kunci dari sebuah perbuatan pidana. Saya buka saja sekarang. Dia ancam-mengancam, memeras. Saya pikir bukan seperti ini peristiwanya. Gitu loh ya. Jadi ini betul-betul harus ada tafsir yang benar terhadap peristiwa ini. Karena ini tidak mungkin seseorang segigi, ngapain juga dia melakukan memeras seseorang. Dia punya kesibukannya aja sudah begitu banyak. Mustahil dia melakukan hal yang seperti itu. Tapi orang boleh lapor, orang boleh menyatakan ada sesuatu peristiwa. Tapi nanti prosesnya itu bukan dari apa yang dinyatakan oleh penyidik. Kita nanti lihat seperti apa prosesnya. Hukum itu pasti akan berangkat dari asal ulang peristiwanya seperti apa. Bagaimana seseorang akan melakukan sesuatu sedangkan dia tidak kenal? Kan masuk kepada niatan. Bagaimana dia punya niat? Tidak mungkin dia punya niat. Kenal saja tidak ada, tidak pernah kenal. Kalau orang tidak pernah kenal, tidak pernah punya niat sama sekali. Itulah namanya mens area-nya itu harus ada di dalam peristiwa ini. Kami tidak mau masuk terlalu dalam. Yang jelas nih kita tadi sudah telepon saya dan memang benar saya sudah berkirim surat meminta waktu karena Niki sebagai seorang ibu single parent punya anak 3 lagi menjalankan kewajibannya untuk kalau tidak salah lagi bernyanyi atau ada acara yang jelas acara pekerjaan. Respon Niki sendiri Bang saat mengetahui dia menjadi tersangka mungkin? Saya kan tidak ketemu dia, cuma telepon. Nanti kalau ketemu saya lihat responnya seperti apa. Maksudnya ada obrolan Bang gitu? Ya mana dia kan lagi acara, dia cuma telepon Bang minta tolong tunda, ya saya tunda. Terus saya bilang nih bagaimana saya itu tidak kenal dengan seseorang ini. Jadi di dalam hukum itu niat itu kunci dari persoalan. Terpaksa saya buka. Niatnya tidak pernah ada. Bagaimana orang bisa melakukan peristiwa? Niat saja tidak ada, kenal aja tidak ada. Bagaimana dia bisa melakukan niat untuk melakukan sebuah perbuatan? Karena niat itu adalah kunci dari sebuah perbuatan pidana. Saya buka saja sekarang. Bang, kalau misalnya Niki nggak kenal, kenapa kan Niki akhirnya bikin video sosmed yang dianggap menjelekkan Dr. Reza Gladys? Akhirnya tuh bikin Dr. Reza hubungi Mail gitu kan versi polisi. Nggak ada, saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya belum membaca, belum melihat videonya karena itu tidak pernah ditanyakan di dalam peristiwa berita acara pemeriksaan. Karena kan awalnya Reza Gladys menghubungi Mail sendiri kan katanya kan nggak terima. Jangan katanya, harus ya, buktinya. Iya, maksudnya dalam keterangan dari Pak Humas kan bilang tidak ada kejadian itu. Yang di dalam berita acara pemeriksaan tidak pernah ada pertanyaan tersebut. Yang soal tidak ada pertanyaan itu. Jadi gitu, tolong baca lagi BAP-nya. BAP-nya tidak pernah ada pertanyaan tersebut. Yang ada tentang benar tidak dia terima. Benar tidak dia kenal? Tidak kenal kita. Jadi kalau kita tidak kenal terus tiba-tiba melakukan pemerasan, bagaimana caranya dia melakukan pemerasan? Kenal tidak? Niatan di dalam perkara pidana itu yang paling penting. Itu namanya mens area-nya paling penting. Tidak punya niat. Kalau tidak kenal ya tidak mungkin ada niatan. Terus bagaimana tiba-tiba ini menjadi sebuah pemerasan dan sebagainya. Yang kedua, ini kan ada persoalan yang lebih penting dari masalah ini adalah ada sesuatu dan itu apabila menurut beberapa, nanti biarlah itu dari BP POM atau apa. Kalau ini adalah sesuatu yang berbahaya, itu kan terkait dengan masyarakat yang ada di Republik ini. Dan itu masyarakat juga harus diselamatkan. Jadi yang lebih penting, kita jangan fokus kepada persoalan yang kecil itu. Ada yang lebih besar dari persoalan ini, tolong jangan ditutup masalahnya. Saja yang saya ingin sampaikan. Nggak usah baca itu, nggak dari situ. Nggak dari situ, emang nggak ada kok. Tapi kamu naik lagi terus nanti bakalan ada yang suka sama Hidup ini kan harus dijalani.
Kita jalani saja seperti apa. Yang jelas Nikita tadi telepon saya hanya minta Bang tunda. Saya ada di sini, saya lagi menjalankan kewajiban saya karena kalau saya tidak melaksanakan ini saya kena denda. Oke. Karena kita bisa sampaikan, kita minta kebijakan kepada penyidik. Ya alhamdulillah penyidik juga bisa memahami bahwa dia sebagai seorang ibu, single parent, punya anak 3, ada kewajiban dia mencari nafkah. Jadi kita minta waktu sampai hari Senin tanggal 3. Kenapa saya minta waktu sampai tanggal 3? Karena hari Kamis, hari Jumat itu sudah awal puasa Ramadan. Kita mungkin sibuk dengan persiapan awal Ramadan. Ini adalah bulan yang paling penuh dengan rahmat. Harus kita persiapkan diri kita untuk melaksanakan itu. Bukan kita mempersiapkan diri untuk diperiksa. Kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan kasih sayang dan sebagainya. Itu yang kita mau persiapkan, itulah yang mau dipersiapkan ini. Sehingga kita minta waktu sampai tanggal 3. Mohon kebijakan daripada penyidik. Kami ini ingin ibadah pada saat ini. Tolong supaya kami tidak fokus dengan persoalan-persoalan. Setelah awal bulan puasa tanggal 3 itu saya akan minta supaya mesti diperiksa. Jadi kenapa ditunda? Satu, karena ada pekerjaan. Kenapa ditunda sampai tanggal 3? Karena kita ada puasa Ramadan. Mungkin ada yang persiapan mau tarawih, ada yang mau kemana kita semua. Ya itu adalah sesuatu yang kita selalu tunggu selama 1 tahun, itu adalah bulan Ramadan. Ya. Oke Bang, itu tanggal 3 itu permintaan dari Niki atau seperti apa Bang? Jadwal ditunda ya? Ya, dengan alasan harusnya kan tadi diperiksa dan itu kita terima panggilannya itu tanggal 18 sehingga saya disuruh datang tanggal 20. Ya, saya tanggal 19 sudah melayangkan surat. Saya minta supaya ditunda, mohon kebijakan kepada penyidik. Kita ada kewajiban mencari nafkah sebagai single parent. Kalau tidak salah di Bandung, ya saya karena hal-hal yang pribadi saya nggak pernah tanya. Setelah itu saya juga menyampaikan bahwa sebentar lagi bulan puasa, kami mohon biarlah kami konsentrasi dulu di bulan puasa ini 1-2 hari saja supaya pemeriksaan itu bisa dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3. Kenapa? Seingat saya bulan puasa itu tanggal 1. Ya, jadi mungkin ada yang mau persiapan yang taraweh, mungkin teman-teman wartawan ada yang mau pulang, atau yang mau ketemu dengan keluarganya dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Jadi hal-hal yang memang logis kita minta penundaan. Seperti itu kejadian. Bang, kabar Niki terkait ini tanggapannya seperti apa Bang? Tanggapan gimana? Tanggapannya minta ditunda. Dari Niki ketika tahu ada pemberitaan begini. Ya siap nggak? Kan saya bilang tidak ada. Niatan seseorang itu yang paling penting dalam peristiwa pidana. Niatan itulah kunci dari masalah. Kenal tidak bagaimana punya niat. Anda kalau tidak kenal bagaimana Anda bisa punya niat terhadap seseorang. Mau diapain manusia ini? Saya tidak kenal. Berpikir untuk seseorang aja tidak ada karena kita tidak pernah kenal dengan dia. Bapak ini kan bisa dibilang cepat ya untuk penetapan status PSK sebetulnya. Nah ini gimana Bapak ini? Tanya ke rumah. Tanya ke rumah. Tanya ke rumah. Saya tidak akan menanggapi hal-hal seperti ini karena itu yang bisa menjelaskan rumah. Tanya rumah, kenapa bisa seperti ini? Jangan saya kan bukan penyidik. Nggak boleh saya menanggapi. Kenapa? Anda yang kaget kan? Ya, kalau Anda yang kaget, Anda tanyanya ke rumah. Rumah saya kaget nih ada begini. Jangan ke saya ngerti hukum. Bang terkait tadi ya abang bilang pernah nggak pernah gitu. Ini akhirnya ketemu di Pak Kapit ngomong kalau misalnya awal mula kasus ini adalah karena kita NM menjelekkan nama baik korban dan produk milik korban lewat live TikTok dari itu pesan dari Pak Kapit Bang. Tidak ada di diperiksa. Saya berita acara pemeriksaan. Tapi ini saya cuma Pak Kapit. Dia tidak baca BAP. Saya baca BAP. Saya yang dampingi. Saya yang tahu. Tidak ada pertanyaan. Oleh Presiden. Kita
kita nggak perlu mempersoalkan pasal. Pasal itu ancamannya mungkin ada ancaman hukuman mati dalam peristiwa-peristiwa tertentu. 10 tahun, tapi kuncinya bukan di pasal itu. Kuncinya nanti dalam proses seperti apa. Kuncinya juga nanti bagaimana penuntutan, bagaimana. Jadi pasal itu adalah sesuatu yang telah diatur, tapi bukan berarti itu seperti itu. Nggak seperti itulah proses itu. Bang, yang di sana kan sudah membuat sebuah gelar perkara ya. Dari pihak abang sendiri atau Niki ada rencana bikin gelar perkara juga bang terkait kejadian ini? Anda tahu gelar perkara itu apa? Ya, enggak, artinya kan kemarin mereka dari tim